Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah. Wala buddalan ora kena tidak boleh tidak, harus iya, berarti kudu iya. Li talibil ilmi kedue wong kang ngopreh ilmu. Litolibil ilmi kedua wong kang ngopreh ilmu tidak boleh tidak, harus iya bagi seorang tolib. Tolib niku sinten? Tolib niku tolibil ilmi niku orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu ini bisa diarahkan ke santri, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Siapapun yang sedang mencari ilmu, niku namanya tolibil ilmi. Nah, la budda li tolibil ilmi, tidak boleh tidak bagi seorang tolib, bagi seorang pelajar. Dari apa? Minal himmati, saking himmah. Minal himmati, saking himmah. Al aliyati kang luhur. Al aliyati kang luhur. Tidak boleh tidak dari mempunyai, dari memiliki himmah yang aliyah. Artinya berarti harus mempunyai himmah yang aliyah. Himmah aliyah niku napa? Himmah niku cara maknane niku sejo. Cara bahasa Indonesia niku cita-cita. Diartikan cita-cita bisa cita-cita, keinginan, impian. Nah, tapi tidak cukup himmah, tapi harus himmah yang aliyah. Tidak hanya sekedar keinginan, tidak hanya sekedar cita-cita, tapi cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi. Fil ilmi, ing dalam ilmu. Setiap pelajar, setiap santri, setiap mahasiswa, siapapun dia, kalau masih tolibil ilmi, kalau sedang dalam proses mencari ilmu, itu harus punya himmah yang aliyah, harus punya cita-cita yang tinggi. Setelah kemarin himmah ini kan lanjutan. Kemarin sudah disebutkan lebih dulu niku jid. Ada jiddun. Jiddun itu sungguh-sungguh, keseriusan. Pertama harus punya jid, harus punya rasa sungguh-sungguh, harus punya keseriusan dalam mencari ilmu. Betul-betul serius, betul-betul temenanan. Terus kedua, muadzabah. Harus
siap muadzabah. Muadzabah niku napa? Muadzabah niku satu arti sama dengan halnya istiqomah. Selain harus sungguh-sungguh, tapi juga harus siap muadzabah. Kudu siap istiqomah, kudu siap terus-menerus. Nah, terus terakhir harus punya himmah. Tidak hanya sungguh-sungguh, tidak hanya istiqomah, tapi juga punya cita-cita yang tinggi. Betul-betul punya keinginan yang kuat, ya, atau punya target seperti yang kemarin, ya, punya target di umur sekian saya harus sudah bisa begini, naik dari kelas SP1 saya harus sudah bisa begini, lulus munggah di SP1 aku kutulis hatam Sulamul Muqtadi, bukan hanya hatam tapi juga paham. Nah, ini namanya target. Naik dari kelas SP2 saya harus hatam jurumnya, bukan hanya hatam tapi juga paham apa yang ada di jurumnya. Nah, itu namanya target. Naik dari kelas 1 sanawi, saya harus sudah hatam Imriti, sudah harus paham Imriti, harus sudah paham Riyadul Badi'ah, dan lain-lain. Itu namanya target, itu namanya himmah. Nah, itu setiap santri harus punya itu. Kudu duwe niku. Ojo mung lempengan apa? Ojo lempengan sing penting sekolah, sing penting dinia, paham ora paham bu. Nah, jangan, kalau bisa jangan seperti itu. Harus punya target, punya himmah, betul-betul punya keinginan. Fa innal mar'a krono sak temene awak-awakan. Krono sak temene awak-awakan iku yatiru mabur sapa mar'a, iku yatiru mabur sapa mar'a bihimmatihi kelawan himmai mar'a, iku yatiru mabur sapa mar'a bihimmatihi kelawan himmai mar'a. Katoiri kaya dene manuk, katoiri kaya dene manuk, yatiru mabur apa toir, yatiru mabur apa toir bijana haihi kelawan sewiwi lorone toir, bijana haihi kelawan sewiwi lorone toir. Kenapa harus punya cita-cita? Kenapa harus punya himmah yang tinggi? Karena namanya manusia, namanya orang, ya, itu bisa terbang, itu akan terbang dengan cita-citanya. Orang bisa terbang itu sebab dia punya cita-cita. Sebagaimana burung terbang dengan kedua sayapnya, ya. Manuk, burung bisa terbang, bisa mabur niku mergo duwe sayap. Mereka duwe sayap, nek manuk orang duwe sayap bisa mabur apa ora? Ora iso mabur. Burung kok tidak punya sayap, ya ora iso mabur. Contohnya manuk nopo? Contohnya manuk nopo? Contohnya manukmu. Nah, nggak apa-apa. Punya cita-cita jangan tanggung-tanggung. Punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, langsung cita-cita yang tinggi. Aku pengen jadi presiden, nah, pengen jadi wong sing alim, pengen jadi wong sing sukses fit dunia, sukses fil akhirah, pengen betul. Nah, itu cita-cita harus langsung yang tinggi, jangan tanggung-tanggung. Nek coro wonten kata-kata ini, bercita-citalah setinggi langit, karena ketika jatuh tidaknya kamu masih jatuh di antara awan-awan.
seperti itu. Nah, nek cita-citane rendah, cita-citane remeh, yo ketika jatuh langsung jatuh ke bumi. Mun kola Abu Thayyib, kola dawuh sapa Abu Thayyib Imam Abu Thayyib. Kola dawuh sapa Abu Thayyib Imam Abu Thayyib. Dawuh berupa syairan ala qadri ahlil azmi taktil azaimu. Ala qadri ahlil azmi ing atase sak kadare ahline sejo. Ahline sejo niku berarti orang yang ahli cita-cita, ahli mimpi, seorang pemimpi. Seorang pemimpi. Takti tomeko opo al azaimu biro-biro sejo. Takti tumeko opo al azaimu biro-biro sejo. Wa takti lan tumeko ala qadril karimi ing atase sak kadare wong kang mulya. Ala qadril karimi ing atase sak kadare wong kang mulya. Apa al makarimu? Apa al makarimu biro-biro kamulian? Apa al makarimu biro-biro kamulian? Watak dumu lan dadi agung. Watak dumu lan dadi agung, terlihat besar, terlihat hebat. Fi aini sawiri, fi aini sawiri ing dalem peningale wong kang cilik. Fi aini sawiri ing dalem peningale wong kang cilik. Wong kang cilik ten mriki maksude cilik cita-citane, cilik impiane, kecil cita-citanya, kecil impiannya. Bagi seorang yang sohir, bagi seorang yang cita-citanya kecil, cita-citanya tidak tinggi, itu akan terlihat besar, terlihat hebat. Nopo, opo sihoruha, cilik-cilik makari. Opo sihoruha, cilik-cilik makari. Tapi watas huru lan dadi cilik, watas huru lan dadi cilik fi ainil azimi ing dalam peningale wong kang agung. Watas huru lan dadi cilik fi ainil azimi ing dalam peningale wong kang agung. Apa al ado imu biro-biro perkara kang agung. Apa al ado imu biro-biro perkara kang agung. Sedangkan bagi seorang pemimpi besar, ono bocah, bagi bocah sing cita-citanya tinggi, bagi santri yang cita-citanya tinggi, itu jangankan target-target kecil, target-target besar pun di matanya itu terlihat kecil, karena dia punya cita-cita lebih besar, karena dia punya cita-cita, punya keinginan lebih tinggi. Warroksu fi tasilil asya, warroksu hale utawi kang dadi pokok, warroksu hale utawi kang dadi pokok fi tahsilil asyai, fi tahsilil asyai ing dalem ngasilake piro-piro suwiji-wiji, ing dalem ngasilake piro-piro suwiji-wiji iku al jiddu nemen-nemeni wal himmatu lan himmah sejo. Waroksu hali utawi kang dadi pokok fi tahsilil asyai ing dalem ngasilake piro-piro suwiji-wiji iku al jiddu nemen-nemeni wal himmatu lan himmah utawa sejo kang luhur. Di dalam tahsilil asya, di dalam menghasilkan apapun, ketika seorang santri, ketika seorang pelajar, seorang mahasiswa ingin menghasilkan apapun, ingin hasil ilmunya, ingin hasil
apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan. Itu apa yang menjadi roksu, ar-roksunya, kuncinya, kuncinya adalah al-jiddu wal himmatu. Kuncinya adalah al-jiddu wal himmatu. Ketika santri ingin hasil maksudnya, ingin berhasil, ingin mendapatkan ilmu, ingin ilmune manfaat, ingin ilmune barokah, ingin cita-citane tercapai, ingin impiannya terwujud. Niku ar-roksune nopo? Ar-roksune nopo? Kuncine nopo? Roksu niku katakan kunci. Ar-roksune nopo? Kuncine nopo? Kuncine niku al-jiddu wal himmatu. Kuncine satu, jid. Kudu duwe jid. Harus punya rasa sungguh-sungguh. Harus punya rasa sungguh-sungguh. Harus punya keseriusan. Keseriusan bahwa sampean itu memang betul-betul mencari ilmu. Keseriusan bahwa sampean itu memang benar-benar ingin mendapatkan ilmu, ingin meraih impian, ingin mewujudkan cita-cita. Nah, itu harus ada. Harus punya keseriusan, harus punya rasa sungguh-sungguh. Terus kedua, wal himmatulan himmah. Wal himmatu lan himmah, dan mempunyai himmah, memiliki cita-cita, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai keinginan yang kuat, punya target, di samping sungguh-sungguh tapi juga memang punya target, punya keinginan, punya cita-cita. Nah, faman kanat himmatuhu. Niki bahasane tahsilil asya, bahasane asya. Asya niku jamake dari syai'. Kalau syai' niku sesuatu, asya niku beberapa sesuatu. Berarti sesuatu apapun. Niki kalimatnya sangat jamak sekali. Artinya bukan hanya dalam urusan ilmu, bukan hanya dalam urusan ketika ingin menghasilkan ilmu, tapi tahsilil asya, menghasilkan apapun, apapun. Ketika sampean ingin berhasil dalam apapun, tidak hanya dalam ilmu, tidak hanya dalam proses mencari ilmu, tapi apapun, apapun. Entah ketika sampean nyambut gawe, ketika sampean mencari maisha, mencari ekonomi. Ketika ingin berhasil, kalau ingin berhasil, niku roksunya tetap sama dengan ini. Kuncinya tetap sama. Kuncinya harus punya jid, harus punya himmah. Sampai ngomong tok ingin sugih, tapi tidak dibuktikan dengan keseriusan, tidak dibuktikan dengan kesungguh-sungguhan sampean dalam mencapai semua itu, percuma. Apalagi ketika mencari ilmu, apalagi ketika mencari ilmu, mencari ekonomi, mencari uang saja kita perlu punya sungguh-sungguh. Ketika kita ingin kecukupan ekonomi ini, harus disertai langkah-langkah, harus disertai gerakan-gerakan yang memang mengarah ke situ. Ada keseriusan, ada sungguh-sungguh, apalagi dalam mencari ilmu. Yang mana ilmu ini jauh lebih mulia daripada dunia, daripada sekedar uang, daripada sekedar kemuliaan di dalam dunia, entah itu jabatan, entah itu pangkat, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain.
Dalam mencari ilmu, ketika memang sampean betul-betul punya cita-cita, punya keinginan sampean pingin jadi wong sing pinter, pingin jadi wong sing alim, pinter fikih, pinter agama, pinter apapun sesuai ilmu yang sampean tekuni, ya, itu harus dibuktikan, harus disertai dengan kuncinya. Sampean harus punya kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya al-jiddu wal himmatun ini. Kuncinya harus punya jid, harus memang betul-betul serius, sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang menjadi proses, terus punya himmah, ini cita-cita, betul-betul punya keinginan. Faman mongko utawi sapa wonge, faman mongko utawi sapa wonge, iku kanat ono apa himmatuhu sejone man, iku kanat ono apa himmatuhu sejone man, iku hifdho jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani, sambung iwafah
iku hifdho jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani, ngapalake utawa apal ing sekabehane piro-piro kitabe Syekh Muhammad bin Hasan. Iku hifdho jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani, apal ing sekabehane piro-piro kitabe Syekh Muhammad bin Hasan. Waktarona lan bebarengan bidzalika kelawan menggono-menggono himmatuhu, bidzalika kelawan menggono-menggono himmatuhu apa al-jiddu nemen-nemeni wal muadzabatu lan netepi fadhahiru mongko utawi kang dhahir iku annahu sak temene man yahfadu bakal apal sapa man aksaroha ing akeh-akehe kutub au nisfaha utawa separone kutub. Aksaroha ing akeh-akehe kutub au nisfaha utawa separone kutub. Nah, ketika ada seseorang, ada santri yang punya himmatuhu hifdho jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan, ketika punya cita-cita, punya keinginan, pingin apal sekabehane kitab karangane Syekh Muhammad bin Hasan. Terus waktarona bidzalika, terus keinginan tersebut, cita-cita tersebut diiringi, disertai al-jiddu wal muadzabatu, keinginan tersebut sing mau pingin apal kabeh kitab Syekh Muhammad bin Hasan, terus dibarengi dengan rasa sungguh-sungguh dan muadzabah, diiringi dengan rasa sungguh-sungguh, diiringi dengan istiqomah terus menerus, maka fadhahiru annahu yahfadhu aksaroha au nisfaha, maka pasti santri tadi, bocah sing mau pingin apal mesti bisa apal akeh kitab Syekh Muhammad, atau minimal separone mesti apal. Ketika punya keinginan, disertai dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan istiqomah terus menerus, mesti apal, mesti hasil. Podo karo sampean, misal zaman famana kanat himmatuhu hifdho jurumiyah, kanat himmatuhu hifdho jurumiyah, waktarona bidzalika al-jiddu wal muadzabatu. Sampean punya keinginan bisa apal jurumiyah, bisa khatam jurumiyah, sing kelas SP2 ini. Nah, terus keinginannya sampean mau sampean barengi, sampean iringi dengan jid, sampean iringi dengan rasa serius, rasa sungguh-sungguh, memang betul-betul pingin apa, terus juga muadzabah, diiringi dengan istiqomah, sampean istiqomah ngapal lagi, istiqomah ngelalar, maka pasti fadhahiru annaka tahfadu aksaroha wa nisfaha al nisfaha, mesti ketika keinginannya sampean pengen apal jurumiyah terus sampean iringi dengan sungguh-sungguh, sampean iringi dengan muadzabah, dengan istiqomah, pasti
sampean bisa apal, mesti sampean bisa apal akeh-akeh jurmiyah, bisa hatam atau minimal separuh nih. Ingin apal imriti diiringi dengan rasa sungguh-sungguh, diiringi dengan istiqomah, mesti bisa hatam, minimal paling ora nisfah separuh nih. Lane hanya punya keinginan toh, hanya punya keinginan, tapi tanpa diiringi dengan jid, tanpa diiringi dengan muadzabah. Sampai ngomong pingin apal imriti, ya ujung-ujungnya apalnya tekan haflah, apalnya 20, apalnya 40, apalnya 50. Mereka punya keinginan tapi tidak diiringi dengan jid, tidak diiringi dengan muadzabah. Niki selaras, niki sesuai dengan apa yang didawuhkan Imam Bajuri, ya. Imam Bajuri, seorang ulama besar, mengatakan ar-raja, harapan, sebuah harapan, al-himmah, sebuah keinginan, sebuah cita-cita, niku ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi. Yang dinamakan himmah, yang dinamakan cita-cita, niku ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi. Keinginan yang tumbuh dari hati, keinginan yang tumbuh dari hati, bimarhubin fi, terhadap apa yang diinginkan, terhadap apa yang menjadi harapan. Kecenderungan hati terhadap apa yang menjadi harapan, terhadap apa yang diinginkan, itu namanya himmah. Tapi tidak cukup sampai di situ, tidak cukup sampai di situ. Yang namanya himmah ini, beliau mengatakan ma'al akhdi fil asbab, ma'al akhdi serta ngalap fil asbabi yang dalam biro-biro sebab, fil asbabi yang dalam biro-biro sebab. Keinginan yang tumbuh dari hati terhadap apa yang menjadi harapan, terhadap apa yang menjadi impian, terhadap apa yang menjadi cita-cita, ma'al akhdi fil asbab, disertai dengan langkah-langkah, disertai dengan gerakan-gerakan untuk mencapai semua itu. Ma'al akhdi fil asbab, disertai dengan langkah, disertai dengan melakukan, menjalankan apapun yang menjadi sebab, apapun yang menjadi sebab dari tercapainya keinginan tersebut. Itu baru himmah, itu baru cita-cita, itu baru cita-cita. Sampai punya cita-cita, punya keinginan, terus disertai ma'al akhdi fil asbab, disertai sambil melakukan, menjalankan apapun yang menjadi sebab, apapun yang menjadi perantara dari cita-cita sampean, apapun yang menjadi perantara dari keinginan sampean. Nah, itu baru namanya himmah. Terus dilanjutkan oleh beliau, faida ta'alluquhu bi ghairil akhdi fil asbab, faida ta'alluquhu bi ghairil akhdi fil asbab fatoma'un. Sedangkan ketika kita punya keinginan, tapi tidak kita sertai dengan menjalankan apa yang menjadi sebab, tidak kita sertai dengan melakukan apa yang menjadi perantara dari keinginan tersebut, dari cita-cita tersebut, maka semua itu hanyalah omong kosong. Semua itu hanyalah tomak, semua itu hanyalah harapan yang sia-sia. Bukan cita-cita namanya. Kalau kita punya keinginan tapi tidak kita sertai dengan ahli fil asbab, tidak kita sertai dengan melakukan apapun yang menjadi sebab, itu namanya bukan cita-cita, itu namanya omong kosong. Sampean duwe cita-cita pengen pinter, sampean orang siap melakoni apa yang menjadi sebab sampean pinter, itu hanya omong kosong. Bukan cita-cita, bukan cita-cita, bukan himmah, itu omong kosong.
niku mulane ketika sampean punya cita-cita, sampean berangkat ke pondok, sampean membawa sebuah harapan, sampean membawa sebuah impian, sampean membawa sebuah cita-cita, ini sampean buktikan bahwa sampean itu memang betul-betul punya cita-cita, punya keinginan. Pembuktiannya bagaimana? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ma'al ahli bil asbab. Dibuktikan dengan sampean betul-betul serius, siap menjalankan apapun yang menjadi sebab dari tercapainya cita-cita tersebut. Paham? Paham? Kalau tidak siap, nek orang siap menjalankan sebab-sebabnya, tidak siap melakukan sebab-sebabnya, itu hanyalah omong kosong. Itu bukan cita-cita. Sopo bae bisa ngomong kaya kuwi. Ketek nek cara iso dongeng kuwi. Harus malah dijelaskan. Sambung. Sama idza kanat lahu himmatun aliyatun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.